Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kembali teman-teman, saya akan meng-share pengalaman di awal-awal. Kemarin video yang sebelumnya kan saya sudah meng-share 6 poin atau 6 beban adaptasi di bulan pertama, di awal-awal bulan seperti itu. Terus saya waktu di 1 bulan pertama itu ada beberapa pertimbangan seperti itu, sehingga saya mengajukan resign ke pihak HRD, teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas, ada mbak yang tanya kemarin itu ya. Yang pertama, proses saat terima gaji. Proses saat terima gaji. Yang kedua, sesuai job offer apa tidak gajinya. Kan kalau dari PT sekitar yang tertulis seperti itu ya. Yang tertulis seperti itu nanti di cross check lagi ketika aku tanda tangan kontrak. Yang ketiga, pemotongan tiap bulan itu berapa dan untuk apa gitu ya. Dan berapa lama. Terus yang keempat, pertimbangan kenapa saya masih bertahan tidak jadi resign kemarin dan lanjut di bulan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sampai sekarang. Saya ada di bulan ke-9 jalan ya, teman-teman. Terus jika resign gimana alurnya dan seperti apa, seputar tentang resign, dendanya berapa atau gimana ya. Kita pertama akan membahas tentang proses saat terima gaji. Nah, capek juga. Proses saat terima gaji itu di bulan pertama, di bulan kedua, dan di bulan ketiga. Kemarin itu saya itu tunai, teman-teman. Kemarin saya tunai. Dan teman-teman di sini ya tunai semua ya sampai bulan ketiga, karena di bulan 1, 2, 3 tersebut kita itu masih dianggap training seperti itu. Dianggap training. Jadi gaji berupa uang tunai. Terus ketika sudah memasuki bulan ke 3 akhir, 3 akhir, itu kita mendapatkan iqomah atau KTP. Di sini nyebutnya iqomah. Ketika sudah mendapatkan iqomah nanti, itu kita diwajibkan untuk segera mengurus akun bank. Seperti itu, teman-teman. Untuk menerima gaji di bulan keempat itu via rekening. Tapi tidak kayak di Indonesia ya. Membuat akun bank di Indonesia cukup KTP, terus uangnya berapa yang ditabung seperti itu jadi gitu. Di sini enggak seperti itu, teman-teman, ribet. Jadi butuh iqomahnya harus terdaftar dengan nomor nomor handphone. Terus habis itu harus disidik jari, kayak sama kayak kita waktu sidik jari di sistem Cisco itu. Ketika di Indonesia kan waktu tes kesehatan kita pakai sidik jari seperti itu ya, mirip-mirip seperti itu, tapi nanti ya alurnya lebih bulat lagi. Ada beberapa aplikasi yang harus di-download dan diisi seperti itu. Itu nanti saya buat video tentang pembahasan pembuatan rekening seperti itu. Tadi nyampe mana ya? Proses saat terima gaji ya. Proses saat terima gaji bulan pertama, kedua, ketiga itu tunai ya. Terus sesuai job offer apa tidak? Ketika di Indo waktu wawancara kemarin, saya tuh sama Miss Maha namanya kalau tidak salah, itu yang orang Arab itu. Di situ saya melihat tertulis gajinya itu 3.400 apa 500 gitu. Terus habis itu nunggu dari PT toh, itu sudah ada perubahan. Itu saya lihat 3.100 apa 3.000 itu yang dari PT seperti itu. Saya mikir ketika di situ mungkin
mungkin ya kayak yang Miss Maha awal-awal wawancara itu, mungkin ketika di sini mungkin ditambahi gitu. Terus di sini ketika nyampe di sini kita ya disuruh tanda tangan lagi teman-teman. Ketika di sini disuruh tanda tangan lagi, membaca lagi. Ya memang seperti yang ada di PT itu. Ya 3.000 ya 3.100 sekitaran segitu. Kalau sesuai job offer apa tidak, ya sesuai yang sama PT, tapi yang saya terima ya tidak sesuai dengan yang wawancara. Ketika wawancara tersebut itu berbeda. Mungkin memang peraturan untuk awal-awal seperti itu ya memang ya teman-teman. Karena yang menentukan tetap rumah sakit. Oh ya, ngomong-ngomong seputaran gaji teman-teman, saya tanya-tanya teman India, tanya teman-teman Filipin. Itu mereka ternyata sama kayak kita, sama kayak Indonesia. Gajinya tuh sama. Ya sekitaran 3.000-an itu. Kecuali teman-teman yang berasal dari bangsa-bangsa Arab kayak tetangga di sini, bangsa Arab di sini kan utaranya Arab Saudi itu Jordan. Mungkin ndak butuh iqomah atau yang lain, saya kurang paham, tapi yang jelas itu dia lebih besar, 2 kali lipat atau bahkan bisa lebih, sekitar 6.000 atau 7.000 atau 8.000, saya agak lupa. Kemarin saya tanya teman yang Jordan. Kalau yang India, Filipina, Indonesia itu sama. Nepal saya kurang paham ya berapa, mungkin ya sekitaran itu. Sesuai job offer apa tidak ya, itu tadi sudah ya pertanyaannya. Terus pemotongan tiap bulan berapa lama? Itu buat apa? Pemotongan tiap bulan itu teman-teman, saya kemarin itu untuk apa namanya, untuk prometrik ya. Terus ada lagi yang itu loh, yang mengecek flow apa ya, data flow. Untuk data flow kemarin itu, untuk data flow sekian, sama untuk prometrik. Jadi per bulan sampai sekarang pun masih terpotong itu sekitar 300. Kalau di teman-teman Swedi sekitar segitu. Cuman saya kemarin dapat info untuk yang teman Arayan yang baru itu per bulannya 100. Tidak tahu itu di bulan pertama, kedua atau seterusnya atau selanjutnya berubah, saya kurang tahu. Karena kata teman-teman itu akan terus terpotong sampai lunas gitu. Misal biaya prometrik itu sekali kita prometrik, entah lolos tidak lolos ya tetap 1.500 sampai 2.000 rial. Jadi itu diambil dari gaji kita dikit-dikit gitu teman-teman. Ya sampai kapan, sampai berapa lama ya, sampai lunas seperti itu, 1.500 sampai 2.000 rial. Terus ketika sudah lolos ya potongannya ya stop, insya Allah seharusnya seperti itu karena sudah terpenuhi kuotanya. Terus tapi kalau misalkan tetap belum lulus prometrik ya sampai lulus dipotongnya, sampai benar-benar lulus prometrik itu baru selesai pemotongannya. Ya kalau saya ya sekitar 200-300 rial setiap bulannya. Itu lagi. Terus apa lagi? Pertimbangan saya kok bisa masih bertahan, tidak jadi resign. Jadi gini teman-teman, di bulan pertama, di bulan pertama kemarin itu saya sudah ke HRD. Karena dari kepala ruangan medical ward kemarin bilang kalau mau resign di bulan 1, 2, 3 enggak apa-apa, enggak masalah karena itu masih training. Jadi tidak ada denda gitu kan. Terus saya konfirmasi lagi ke bagian HRD. Ternyata yang memutuskan apa-apa ya tetap HRD. Jadi saya tanya-tanya kemarin, kalau mau resign ya 3 bulan pertama, entah di bulan pertama, di bulan kedua, di bulan ketiga, selama dalam rentan waktu 3 bulan ini itu ada denda teman-teman, tetap ada denda. Kita harus membayar, yang pertama ya itu ada 3 poin, membayar tiket pesawat terbang dari Indonesia menuju ke sini, itu kita harus mengembalikan uangnya berapa, tergantung dari pesawat yang kita naiki. Kemarin saya Etihad Airways
Ada lagi teman-teman Sri Lanka Airway, ada lagi Saudi Airlines apa itu termasuk perbedaan di antara mereka ya, harganya masing-masing berbeda tergantung maskapai apa yang kita pakai ketika terbang dari Indonesia ke sini. Itu harus kita bayar itu. Kalau saya kemarin itu sekitaran 2000 rial. Kalau misalkan pengen resign di bulan training. Terus pembayaran kedua dendanya visa atau biaya plus biaya yang diserahkan ke pihak PT Indonesia. Jadi ternyata mereka kerjasama dan mereka mendapatkan imbalan dari pihak rumah sakit tentunya ya. Saya kurang paham detailnya seperti apa, tapi yang jelas dari pihak rumah sakit itu mengasih biaya mungkin perekrutan atau semacam itu, saya kurang paham juga. Yaitu sekitaran 2000 rial atau kurang lebihnya segitu teman-teman. Yang jelas kan PT kan membantu mencarikan orang ya. Kalau mencari orang pasti semakin banyak orang yang di store ke sini ya, mereka juga mendapatkan profit yang lebih seperti itu. Terus denda yang selanjutnya adalah iqomah teman-teman. Jadi ketika kita sudah masuk di sini, mereka akan membuatkan iqomah teman-teman. Waktu saya kemarin memang belum dapat iqomah, tapi proses yang dilakukan itu sudah diproses gitu. Jadi mau tidak mau tetap bayar denda kalau misalkan kita mau resign. Iqomahnya karena sudah diproses. Jadi total yang bisa dibayar itu kurang lebih sekitar 6.000 atau lebih, 6.000 rial. Entah kita resign di bulan pertama, entah resign di bulan kedua, ketiga sama seperti itu, 3.000 rialan. 6.000 atau bisa lebih. Karena waktu itu saya tanya kepastiannya dan totalnya pihak HRD belum bisa memberi kepastian dan belum bisa mereng-reng gitu. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu alasannya kenapa saya tetap bertahan waktu itu ya. Karena sudah terlanjur di sini teman-teman. Kalau misalkan pulang ya tidak mungkin karena biayanya sangat mahal juga untuk melunasi denda. Padahal itu di bulan training lah, apalagi kalau misalkan sudah terkontrak di bulan ke-5, 6, 7 itu kata teman-teman, kata teman Arab itu juga dapat denda. Mungkin sisa bulan yang belum kita lakuin itu akan dikalikan berapa gitu. Itu akan lebih banyak lagi dendanya. Cuman kalau yang di bulan-bulan training ya seperti itu kurang lebihnya teman-teman. Ya, jadi kalau mau mundur ya kenanya banyak, kalau maju ya kita harus lulus prometrik gitu aja. Insya Allah teman-teman bisa. Bismillah. Terus apa lagi? Pertimbangan. Oke teman-teman. Iya, saya ada sedikit cerita ya teman-teman ya. Kalau untuk chance atau opportunity atau kesempatan untuk lebih bertahan, saya rasa di OPD itu teman-teman banyak yang lebih bisa survive ya. Dari tingkat beban kerjanya tidak begitu berat. Jadi walaupun kita tidak bisa bahasa Arab mulai dari nol kayak saya contohnya, ya kita bisa bertahan karena simple. Kalau kerja di OPD awal-awal itu ya manggil pasien, tensi, terus dibawa ke dokter gitu aja. Selebihnya kalau misalkan ada tahapan selanjutnya pemeriksaan atau prosedur-prosedur lain. Kalau saya di Polisaraf kan pemeriksaan saraf kayak berhubungan dengan mesin-mesin komputer gitu ya, EEG, NCS seperti itu. Itu nanti kalau sudah agak lama dan lulus prometrik. Kalau enggak ya manggil-manggil aja, itu kan termasuk enggak begitu berat gitu.
Karena teman-teman teman saya yang ada di emergency UGD ya, itu 2 orang laki-laki, malah awalnya tiga orang. Itu beban kerjanya ya berat sekali teman-teman. Itu lebih berat daripada di inpatient, karena tidak bisa duduk sama sekali, harus berdiri terus. Maksudnya berdiri terus karena itu pasiennya tidak berhenti. Karena kalau di Indonesia itu kalau emergency ya bener-bener emergency, karena di sini beda teman-teman. Walaupun batuk pilek itu termasuk emergency kalau di sini. Batuk pilek atau tergigit serangga itu aja sudah masuk UGD. Jadi kenapa kalau di IGD capek? Itu alasannya. Kalau misalkan ndak kuat bertahan di IGD atau di inpatient atau dimanapun, nanti bisa usul pindah ke OPD teman-teman. Tapi dengan alasan yang kuat gitu. Itu kalau misalkan sudah terlanjur di sini dan mau resign ternyata ndak jadi, terus akhirnya ya itu pilihan yang paling enak di OPD teman-teman. Karena di OPD dan di inpatient gajinya sama, gaji pokoknya sama. Tergantung itu dari lembur. Kemarin yang teman di emergency seharusnya kan ya ada lembur kayak seperti itu. Saya pikir dia akan ngambil gitu, karena ada uang tambahan. Ternyata lembur itu juga berat teman-teman. Itu kayak mengorbankan waktu kita tidur, dan proses untuk mencairkan lembur tersebut juga ribet, tidak langsung cair gitu, harus tanda tangan ini, tanda tangan itu, laporan ini, laporan itu. Jadi teman-teman kemarin juga tidak bertahan juga di bagian UGD emergency. Sampai mana teman-teman ya? Ya mungkin seperti itu video kali ini. Mungkin teman-teman kalau mau tanya bisa di kolom komentar, nanti kita berdiskusi di situ. Atau mungkin ada saran atau pertanyaan yang lain, dipersilakan teman-teman. Insya Allah kalau ada waktu akan saya jawab. Mungkin cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.